Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengolahan satu, yaitu fokusnya pada katalogisasi. Jadi, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengolahan bahan pustaka di perpustakaan itu terdiri dari kegiatan pengolahan katalogisasi maupun pengolahan klasifikasi. Seperti itu ya. Jadi, nanti akan kita bahas di sini ya tentang gambarnya seperti apa sih sebenarnya katalogisasi tersebut gitu ya. Tapi saya menyajikan materi ini secara ringkas ya, tidak terlalu mendalam, setidaknya kalian punya gambaran sebenarnya katalogisasi ini seperti apa, kaitannya dalam dunia perpustakaan seperti apa. Nah, yang paling penting, pustakawan itu harus memiliki keterampilan dalam pengkatalogan maupun pengklasifikasian ya. Ini merupakan apa ya, ibaratnya ciri khas dari profesi ini, ciri khas dari profesi pustakawan. Jadi belum tentu dan bahkan memang tidak bisa, jika bidang ilmu lain ya, profesi lain, melakukan kegiatan pengkatalogan maupun pengklasifikasian. Ya sebenarnya bisa saja, tapi mungkin lebih pada pengkatalogan dan pengklasifikasian sederhana. Nah, tapi kalau untuk subjek-subjek tertentu atau kita spesifikkan lebih dalam, nah itu kalian ini yang punya memang profesi pustakawan. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materinya aja. Saya bahas pertama kali untuk katalogisasi ini, yaitu adalah ruang lingkupnya dulu. Ya. Sebenarnya apa sih katalogisasi? Katalogisasi merupakan proses dalam upaya pembuatan katalog. Ya, katalog itu apa sih? Oke, mungkin di zaman sekarang kalian nggak akan bisa bertemu lagi dengan katalog secara fisik, artinya seperti katalog kartu dan sebagainya. Walaupun sebenarnya jenis dari katalog katalog itu banyak macamnya. Misalnya kayak kalian membeli suatu produk itu ada katalog bukunya gitu ya. Dan lain sebagainya. Tetapi kalau di perpustakaan biasanya menggunakan katalog kartu. Ada sih katalog buku, ada macam-macam katalog sebenarnya gitu ya. Tetapi pada umumnya untuk jenis-jenis perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi pada zaman dulu itu menggunakan kartu katalog kartu. Itu fungsinya buat apa sih? Nah, nanti kita akan bahas lagi. Oke, dalam melakukan katalogisasi, maka pengatalog atau kataloger harus berpedoman pada peraturan umum ACR 2 atau kalau untuk yang sekarang bisa menggunakan RDA juga. Nah, tergantung nih, apakah pedomannya masih menggunakan ACR atau sudah berpedoman pada RDA. Ya, itu tergantung kebijakan dari perpustakaan itu. Tapi memang diupayakan untuk beralih ke RDA karena lebih up to date ya, lebih mencakup semua jenis koleksi ataupun semua ragam bentuk rekam dari bahan pustaka ya. Jadi bahan pustaka itu kan tidak semuanya teks, tidak semuanya tercetak, banyak bentuk-bentuk lain, apalagi teknologi informasi semakin maju sehingga banyak sekali format file yang disimpan dalam berbagai bentuk media yang memang harus bisa mengakomodir itu. Subjek-subjek pun sudah semakin luas sehingga AACR ini tidak lagi mengalami perkembangan juga, dan berubahlah tadi menjadi RDA, Research Development and Access, seperti itu. Tapi sebagian besar mesti kita akui juga bahwa masih banyak jenis perpustakaan yang masih berpedoman pada ACR 2. Nah, dalam Peraturan Umum ACR 2 terdapat 8 ketentuan, yaitu sumber informasi deskripsi bibliografis atau yang kita sebut dengan ISBD. Ya, bisa berupa tanda baca, bahasa deskripsinya, tingkatan deskripsinya, pola deskripsinya, singkatannya, serta ya ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ketidakakuratan kata-katanya juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa katalog perpustakaan ini merupakan sarana untuk mengembalikan informasi hasil dari kegiatan pengindeksan. Ya, dia sangat berfungsi. Jadi, suatu perpustakaan itu idealnya memiliki katalog perpustakaannya sendiri. Seperti itu. Oke. Entry katalog, kita masuk dalam entry katalog.
di mana setiap entry katalog itu membuat cantuman bibliografi sebagai sajian ringkas bahan pustaka di perpustakaan. Selain itu, di dalam katalog perpustakaan juga terdapat nomor panggilnya, ya, atau bisa kita sebut dengan call number, yang merupakan kode unik yang diberikan pada setiap bahan pustaka yang menunjukkan tempat atau lokasi bahan pustaka itu dalam susunan koleksi itu ada di mana sih, gitu. Kalau kalian biasa datang ke perpustakaan dan meminjam koleksi yang ada di perpustakaan, maka kalian perhatikan di bagian punggung buku perpustakaan itu, nah di situ tuh ada nomor kelas biasanya, ya, terdiri dari 6 digit. Kemudian ada yang 3, ada yang 4, 5, 6 gitu ya. Minimal 3 lah, 3 digit kode unik itu. Kemudian baru diimbangi dengan unsur yang kedua. Unsur kedua itu adalah satu huruf dari judul, dan yang ketiga itu baru unsur yang kedua, mohon maaf saya ralat. Unsur pertama itu adalah kode unik tadi, nomor klasifikasinya terdiri dari 3 sampai 6 digit. Ya, kemudian unsur kedua itu adalah 3 huruf nama pengarangnya, 3 huruf nama depan pengarangnya. Dan yang ketiga itu baru 1 huruf yang diwakili oleh judulnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang sumber informasi. Nah, untuk sumber informasi, ini merupakan bagian pada buku yang dapat digunakan sebagai informasi untuk menyusun deskripsi suatu dokumen. Jadi, dari bahan pustaka itu masing-masing punya bagian-bagiannya. Ya, mulai dari cover, halaman judul, kemudian daftar isi, kata pengantar, sampai dengan isi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sumber informasi untuk sebagai dasar lah gitu ya, sebagai sebagai acuan kita untuk memudahkan dalam pendeskripsian dokumen tersebut. Karena tadi saya katakan bahwa katalog itu adalah wakil ringkas dari suatu dokumen, jadi kita butuh sumber informasi yang lengkap ya untuk membuat deskripsi bibliografinya. Nah, deskripsi bibliografi itu berlaku untuk semua jenis bahan pustaka perpustakaan, di mana ACR 2 ini mengenal ada 11 jenis bahan pustaka sebagai berikut. Jadi, pastinya kalian ini hanya tahunya tentang buku teks aja. Ternyata buku teks, pamflet, dan lembar tercetak itu hanyalah salah satu dari 11 ya, 11 bahan pustaka di perpustakaan. Kemudian nanti akan ada lagi yang namanya materi kartografi, ada manuskrip gitu ya, ada musik, ada rekaman suara, ada film atau rekaman video, ada materi grafis, ada sumber elektronik, bahkan artefak dan relia 3 dimensi juga termasuk dalam bahan pustaka. Kemudian ada juga yang dalam bentuk mikro dan sumber daya berlanjut atau koleksi berseri namanya. Nah, ini adalah 11 bahan pustaka yang ada dalam pedoman ACR. Jadi, jangan salah bahwa bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu ragamnya banyak. Tapi, kembali lagi saya katakan dan perlu saya tekankan bahwa keanekaragaman jenis koleksi yang ada di sebuah perpustakaan itu tergantung dari siapa sih yang akan kita layani atau pemustaka yang kita layani itu siapa, masyarakat sasaran kita siapa. Kalau memang mereka membutuhkan bahan pustaka tersebut, sudah jelas bahwa perpustakaan akan mengadakan koleksi tersebut. Tetapi kalau memang pemustaka yang dilayani tidak membutuhkan koleksi tersebut, maka tidak semua jenis bahan pustaka ini ada. Nah, ya, yang paling lengkap yang menyediakan semua jenis bahan pustaka ini ada itu adalah Perpustakaan Nasional. Karena segmentasinya luas, masyarakatnya se-Indonesia dengan berbagai macam latar belakang profesinya, latar belakang pendidikannya, ya, multi etnis, kemudian dengan multi kepentingannya juga, dengan berbagai macam tingkatan, ya. Nah, sehingga sudah sewajarnya kalau mereka memiliki semua bahan pustaka ini. Jadi
perpustakaan itu kan ada 5 ya fungsinya, sebagai fungsi edukasi, fungsi informasi, rekreasi, ya, fungsi penelitian, ya, fungsi kultural. Nah, itu dia. Jadi, yang bisa menjalankan semua fungsi tersebut hanya perpustakaan nasional. Jadi tidak semua fungsi itu, dijalankan oleh, semua jenis perpustakaan. Nah, sedangkan karena jadi tergantung dengan siapa masyarakat yang dilayani atau masyarakat sasaran, yang dilayani oleh sebuah perpustakaan, maka dia akan menyesuaikan dengan, ketersediaan atau keanekaragaman bahan pustaka. Nah, begitu ya. Jadi jangan berpikiran kalau kalian misalnya nanti suatu hari nanti menjadi seorang pustakawan di suatu lembaga, misalnya jenis perpustakaannya itu adalah perpustakaan sekolah, ya jangan jangan berharap bahwa kalian akan menemukan, kelengkapan bahan pustaka ini, tentu saja itu berbeda gitu ya. Karena tidak ada pemustaka yang membutuhkan misalnya, tidak ada pemustaka yang membutuhkan manuskrip, tidak ada pemustaka yang membutuhkan bentuk mikro, apalagi untuk menyediakan bahan pustaka ini maka harus ditunjang sarana prasarananya. Misalnya koleksi, bahan pustaka bentuk mikro, berarti dia harus menyiapkan alat untuk membaca mikro tersebut, ya kan? Sehingga biaya yang dikeluarkan pun membutuhkan budget yang besar. Nah, kita harus melihat keefektifan dan keefisienan dari penggunaan suatu bahan pustaka terhadap, pemustaka yang dilayani juga, gitu ya. Kita aja tadi masalah anggaran aja masih ngos-ngosan gitu kan ibaratnya, mau mengadakan semua koleksi agar dikatakan koleksi itu lengkap. Ya tidak bisa kita memaksakan demikian ya. Oke. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegiatan katalogisasi. Ada 2 macam kegiatan dalam pembuatan katalog. Yang pertama adalah katalogisasi deskriptif atau pengatalogan deskriptif, ya, yang merupakan kegiatan mendeskripsikan bahan pustaka secara fisik dengan pendekatan titik akses pada pengarang dan judul, tapi bisa juga katalogisasi subjek atau pengatalogan subjek, di mana proses pengelompokan bahan pustaka itu berdasarkan topik pembahasannya. Ada 2 pendekatan titik akses, yaitu pendekatan berdasarkan subjek bahan pustaka secara verbal dan pendekatan titik akses secara non-verbal atau berupa nomor klasifikasi. Apa sih sebenarnya tujuan katalog itu sendiri? Oke, ada beberapa tujuan dari pengatalogan ya. Yang pertama, katalog itu memungkinkan seseorang menemukan bahan pustaka yang diketahui melalui 3 pendekatan titik akses. Bisa melalui pengarangnya, bisa melalui judulnya, tetapi bisa juga melalui subjeknya. Karena tidak semua pemustaka atau masyarakat itu tahu ketika datang misalnya ke suatu perpustakaan, dia pengen buku apa. Dia hanya kenal misalnya pengarangnya saja, ya udah dia ketikkan pengarangnya. Aduh saya lupa nih judulnya apa ya buku yang saya cari ya. Tapi pengarangnya misalnya Sulistyo Basuki, pengarangnya misalnya Hartono. Nah, jadi dia lebih mengenal pengarangnya dibandingkan judulnya, misalnya seperti itu. Oh, tapi ada lain hal lagi, misalnya ada pemustaka yang saya tuh mau cari buku tentang ekonomi syariah gitu, tapi saya belum ada gambaran nih, misalnya judulnya apa dan pengarangnya siapa. Cuman saya membutuhkan buku-buku tentang ekonomi syariah. Nah, maka pustakawan bisa mencarikan referensi berdasarkan subjeknya yang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi tujuan dari katalog? Yang kedua adalah menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu atau berdasarkan subjek tertentu atau mungkin dalam jenis literatur tertentu. Jadi, ketika ada misalnya katalog online ataupun katalog manual, ketika kita mencari suatu koleksi dengan 3 pendekatan titik akses tadi, pengarang, judul, dan subjek, ternyata tidak kita ketemukan, berarti bahan pustaka tersebut memang tidak tersedia di perpustakaan. Atau bahan pustaka tersebut dalam kondisi sedang dipinjam, dan lain sebagainya. Jadi,
katalog ini juga bisa memberikan pengetahuan atau informasi kepada pemustaka, sebenarnya perpustakaan ini memiliki bahan pustaka yang dicari atau tidak, seperti itu. Makanya lebih efisien kalau suatu perpustakaan punya katalog online ya, sehingga seseorang itu bisa memantaunya dari rumah atau dari tempat yang tidak berada di perpustakaannya. Apalagi terkendala dari jarak ya. Jadi dia bisa mengakses dari jauh agar bisa mengoptimalkan waktu yang dia miliki gitu. Jadi jangan buang-buang waktu. Saya udah jauh-jauh datang ke perpustakaan ternyata bukunya tidak ada. Nah, seperti itu. Tujuan yang ketiga adalah membantu dalam pemilihan buku. Jadi kita bisa menggunakan katalog untuk memilih buku berdasarkan edisinya. Ya, tentunya misalnya kita butuhnya edisi terbaru atau edisi yang kedua ataukah edisi revisi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memilih nih. Nah, kemudian kita juga akan terbantukan ya berdasarkan karakternya. Misalnya kita butuhnya topiknya seperti apa. Ya, apakah sastra ataukah kita mau memilih koleksi itu berdasarkan topiknya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari katalog. Kemudian apa sih fungsi dari katalog bagi perpustakaan dan pemustaka? Nah, ada 3. Yang pertama, sebagai daftar inventaris koleksi perpustakaan. Ya, jadi setiap koleksi-koleksi yang masuk itu harus dilakukan pengkatalogannya. Dan dari situlah kita bisa menilai menghitung berapa sih jumlah keseluruhan koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Yang kedua, sebagai alat seleksi bahan perpustakaan yang akan diadakan oleh perpustakaan. Kita juga bisa menggunakan katalog untuk menyeleksi apakah masukan-masukan dari pemustaka yang kita layani itu sudah kita miliki atau belum koleksinya. Jadi mereka misalnya request, masukkan dalam kotak saran, mereka membutuhkan koleksi A, koleksi B, koleksi C. Nah, kita bisa melihat atau melakukan pengecekan terlebih dahulu di katalog yang kita miliki. Apakah buku tersebut sudah tersedia atau belum? Apakah jumlahnya sudah memadai atau belum? Seperti itu ya. Jadi katalog bisa sebagai alat seleksi bahan perpustakaan. Apakah menjadi prioritas untuk diadakan koleksi tersebut atau tidak? Seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai alat temu kembali informasi koleksi perpustakaan, baik pemustaka maupun pustakawan itu akan mempergunakan katalog untuk mempermudah mereka menemukan koleksi yang diinginkan, seperti itu ya. Oke, berikutnya ada fungsi katalog berikutnya, yaitu ada alat untuk menunjukkan lokasi penyimpanan koleksi perpustakaan. Dengan katalog, dengan tersedianya katalog, kita juga bisa melihat nih koleksi subjek ekonomi syariah kira-kira ada di rak mana sih? Nah, seperti itu. Di rak 300, apa di rak 700, atau di rak 900? Di lantai 2 apa di lantai 1? Nah, itu keterangannya sudah ada ya melalui kartu katalog tersebut, sehingga akan mempercepat pemustaka menemukan informasi yang dibutuhkan. Ya, tidak perlu meraba-raba lagi nih kira-kira di mana harus cari satu-satu. Itu akan sangat membuang waktu. Yang kelima adalah alat untuk mengumpulkan karya dengan judul yang berbeda oleh pengarang yang sama. Nah, dari katalog itu juga akan membantu, biasanya kan namanya penulis ya, punya beberapa karya, tidak cuma satu karya, misalnya seperti itu. Sehingga akan memudahkan kita juga untuk ibaratnya mengelompokkan dan mengetahui, misalnya pengarang A, misalnya Bapak Sulistyo Basuki ini punya karya apa saja. Kalau misalnya tadi ada orang yang mencari buku karya-karyanya Sulistyo Basuki, dia tidak tahu judulnya, tidak tahu subjeknya, tetapi ibaratnya sebagai pengarang favorit. Nah, seperti itu. Saya mau baca deh semua karangannya Terelie. Wah, seperti itu. Saya nggak tahu, saya nggak hafal judulnya. Jadi kita bisa mengelompokkan berdasarkan pengarang tersebut. Oke. Nah, jenis katalog itu ada apa aja sih? Ternyata katalog itu macam-macam. Ada yang namanya katalog judul. Oke, itu ada contohnya. Katalog judul itu seperti apa? Jadi di bagian atas ya,
Itu ada judulnya di yang perencanaan dan pendekatan PIP, ya, performance improvensi planning dan pemecahan masalah. Kemudian ada katalog pengarang. Nah, itu katalog pengarang ada Hikayat Komarudin. Ada katalog subjek, berarti subjeknya adalah manajemen, suatu pengantarnya adalah subjeknya. Kemudian ada katalog klasifikasi, di mana ya pada umumnya sih orang menggunakan katalog klasifikasi ini ya sebagai katalog utamanya. Seperti itu. Oke? Sudah cukup jelas ya? Oke, ini adalah salah satu contoh dari katalog. Contoh dari katalog, ini ada 8 daerah deskripsi. 8 daerah deskripsi itu apa aja sih? Banyak deh. Ya, ada dari judul, ya, kemudian ada daerah atau pernyataan tanggung jawab, ya, itu pengarang, editor, kemudian daerah edisi, ada daerah penerbitan dan distribusi, seperti itu. Kemudian ada daerah kolasi atau daerah deskripsi fisik, gitu ya, ada daerah seri, kemudian ada daerah catatan, dan ada daerah nomor standar atau ISBN. Sehingga totalnya ada 8 daerah standar yang harus kita masukkan dalam sebuah katalog. Nah, katalog itu ukurannya 7 kali 12,5 cm. Itu adalah ukuran standar dari sebuah katalog. Nah, kemudian untuk pembuat katalog itu juga harus memperhatikan indensinya, di mana masing-masing itu sudah ditentukan mana indensi 1, mana indensi 2, dan mana indensi 3. Dan itu sifatnya baku. Artinya, ketika kalian menjadi seorang pustakawan, dimanapun perpustakaan itu berada, di Indonesia atau di luar negeri, itu pembuatannya sama. Karena ini sifatnya baku dan berlaku internasional. Seperti itu ya. Kemudian, nah, cuma yang membedakannya lagi itu adalah dia menggunakan pola deskripsi apa. Jadi untuk pembuatan katalog itu terdiri dari beberapa pola deskripsi. Ada yang tanpa tanpa paragraf, ada yang setengah berparagraf. Nah, seperti itu. Jadi dia masuk pola yang mana, tetapi kalau bisa di suatu perpustakaan itu sudah ada SOP untuk pembuatan pengatalogannya, sehingga tahu dan seragam siapapun pustakawan yang ditempatkan atau bertanggung jawab sebagai kataloger, maka dia akan membuat deskripsi bibliografi itu sesuai dengan standar yang digunakan pada perpustakaan tersebut. Kalau semuanya menggunakan setengah berparagraf, maka semua jenis koleksi apapun yang ada di perpustakaan tersebut akan dikatalogkan menggunakan pola setengah berparagraf, seperti itu ya. Kemudian bagian terakhir itu ya, bagian ini ada tanda ada huruf angka 1, kemudian ada huruf Romawi di sini. Inilah yang disebut dengan jejakan atau tracing. Jadi idealnya dari sebuah perpustakaan itu ada penyerta lainnya ya, untuk kita mengetahui tadi sebagai wakil ringkas suatu dokumen, kita mengetahui siapa sih pengarang 2 dan seterusnya, seperti itu. Apa sih judulnya, apa sih tajuk subjeknya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa katalog itu adalah wakil ringkas suatu dokumen, maka dalam satu kartu ini akan terangkum semua yang kita ingin ketahui tentang koleksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau tidak dari pemustaka. Nah, tadi itu adalah contoh dari ruas-ruas yang perlu kita isi dari sebuah katalog. Nah, kalau ini sudah contoh konkretnya bagaimana cara membuat katalog dari satu buah buku, gitu ya. Nah, tentunya harus memenuhi 8 daerah deskripsi yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, sehingga jadilah ini satu kartu katalog utama. Ya, bisa saya katakan bahwa ukuran standar dari kartu katalog utama adalah 7,5 kali 12,5 cm. Oke. Nah, ini contoh dari kartu katalog utama.
Ya, di sini ini adalah call number-nya, kemudian ini adalah tajuk entry utamanya, kemudian baru diikuti dengan 8 DRS deskripsi. Pertanyaannya sekarang, apakah semua buku teks ataukah semua bahan perpustakaan itu tersedia sumber informasinya? Apakah semua tersedia 8 daerah deskripsi? Tentu saja tidak. Sumber informasi dari masing-masing bahan pustaka itu juga berbeda, tergantung bahan penyerta dari bahan pustaka itu sendiri. Kalau bahan pustakanya, bahan penyertanya itu lengkap, maka akan memudahkan si kataloger dalam pembuatan katalog karena sumber informasinya sudah lengkap. Sebaliknya, kalau misalnya sumber informasinya tidak lengkap, terpaksa tidak semua 8 daerah deskripsi bisa terpenuhi. Sehingga kataloger tidak perlu memaksakan bahwa 8 daerah deskripsi harus terisi. Jadi, tetap diisi apa yang ada di sumber informasi. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu memaksakan untuk harus semua 8 daerah deskripsi terpenuhi. Oke, ini adalah salah satu contoh katalog subjek ya, yang kalian bisa perhatikan baik-baik berbeda dengan katalog utama tadi. Ya, jadi untuk memudahkan tadi saya katakan ada 3 pendekatan titik akses, bisa lihat judulnya, pengarangnya, atau subjeknya. Karena tidak semua pemustaka itu tahu dengan koleksi yang ingin dicarinya. Nah, tapi ada juga katalog yang dari badan korporasi, di mana pengarangnya itu adalah suatu instansi ya yang mengeluarkan. Jadi bukan perorangan, tetapi justru suatu instansilah yang sebagai penanggung jawab isi dari suatu karya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dalam deskripsi bibliografi. Nah, ada 8 daerah dalam deskripsi katalog yang tadi saya katakan. Daerah pertama itu adalah judul dan pernyataan tanggung jawab. Apa judulnya, kemudian siapa pengarangnya, seperti itu. Kemudian daerah yang kedua adalah daerah edisi. Ya, kita bisa tahu dia masuk edisi berapa, cetakan berapa, gitu ya. Nah, itu penting untuk dicantumkan di daerah edisi atau daerah kedua. Kemudian kita masuk ke daerah ketiga. Daerah ketiga apa? Daerah rincian spesifik materi atau jenis publikasi. Sehingga sebenarnya tidak semua bahan pustaka itu masuk ke dalam kategori daerah ketiga. Biasanya untuk daerah rincian spesifik materi atau jenis publikasi itu adanya di bahan pustaka jenis materi kartografi. Ya, seperti peta, atlas, dan lain sebagainya yang ada skalanya. Itu masuk dalam rincian spesifik materi. Ya, jadi tidak semua bahan pustaka kita isi daerah ketiganya, ya, kecuali tadi daerah kartografi. Terus daerah keempat apa? Daerah keempat itu tentang publikasi atau distribusi. Apa yang perlu kita cantumkan? Misalnya tempat terbitnya, nama penerbitnya, maupun juga tahun terbitnya. Nah, untuk penulisan tempat terbit atau tempat cetaknya, cukup menuliskan nama kotanya, ya. Kemudian untuk nama penerbit, misalnya nih, PT Gramedia Pustaka Utama. Maka PT-nya tidak perlu dicantumkan lagi, cukup nama penerbitnya saja, Gramedia Pustaka Utama dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Jadi jangan lagi menyertakan PT, CV, PD, LTD, dan lain sebagainya. Cukup nama penerbitnya saja tanpa embel-embel depan dan tanpa embel-embel belakang. Kemudian baru masukkan juga tahun terbitnya buku tersebut kapan atau tahun terbit bahan pustaka tersebut itu kapan. Daerah kelima adalah daerah deskripsi fisik yang memuat jumlah halaman atau jumlah jilid dari suatu bahan pustaka. Ya, jumlah halaman ini bisa kalian lihat dari halaman angka Arabnya dan angka Romawinya. Jadi bagian depan biasanya angka Romawi. Ya sudah, berarti kita tuliskan berapa sih jumlah angka Romawinya, berapa jumlah halaman angka Arabnya. Kemudian jika memang di dalam buku atau bahan pustaka tersebut terdapat ilustrasi, baik itu berwarna atau tidak berwarna, silakan itu juga dicantumkan untuk memudahkan pemustaka menganalisis. Oh, ternyata buku ini memudahkan karena ada ilustrasi-ilustrasi di dalamnya.
Kemudian kita juga butuh tahu nih untuk mencantumkan ukurannya. Jadi buku ini tingginya berapa sih? Nah, itu. Sehingga itu bisa memberikan gambaran bagi pemustaka ketika ingin mencari bukunya atau bahan pustaka tersebut ya. Oh, bukunya tingginya 23 senti. Nah, kira-kira seperti ini berarti benar. Buku yang kita inginkan dengan yang ada di katalog itu benar adanya. Kemudian perlu kita juga cantumkan lampiran dan tambahan. Biasanya di suatu bahan pustaka juga terdapat lampiran-lampiran, misalnya seperti ada daftar pustakanya, kemudian misalnya ada contoh-contoh kasus ataupun contoh proposal, misalnya seperti itu, atau mungkin ada glosariumnya, ada indeksnya, ya itu perlu kita tampilkan di deskripsi fisiknya. Kemudian daerah keenam adalah daerah seri. Jadi ada buku-buku tertentu atau bahan-bahan pustaka tertentu itu yang dibuat berseri. Ya, ada jilid 1, jilid 2 seperti itu ya. Nah, itu kita perlu cantumkan juga koleksi-koleksi yang sedang kita olah ini masuk ke dalam seri keberapa, seperti itu. Jadi untuk memudahkan tracking pemustaka ataupun pustakawan untuk mencari koleksi yang diinginkan. Daerah ketujuh adalah daerah catatan, di mana daerah catatan itu dianggap daerah yang penting untuk diketahui oleh pemustaka ketika dia ingin mencari buku yang diinginkan. Misalnya daerah catatan ini apa? Ya kita mau tahu nih misalnya, apakah koleksi tersebut memiliki misalnya CD listening seperti itu ya, ataukah dia punya misalnya, glosariumnya misalnya gitu, ataukah dia punya bentuk versi elektroniknya, ataukah dia pengen tahu juga apakah ada edisi terjemahannya atau edisi lainnya tentang buku tersebut. Ya, jadi catatan ini adalah segala sesuatu yang dianggap penting untuk diketahui oleh pemustaka mengenai buku tersebut. Jadi misalnya koleksi tersebut ada video tutorialnya. Nah, entah itu dalam bentuk file, entah itu dalam bentuk CD ya, masuk ke dalam CD. Nah, itu perlu kita sampaikan di bagian catatan. Sehingga pemustaka ini dapat gambaran gitu. Oh, saya mau belajar TOEFL nih, buku TOEFL. Kan ada TOEFL itu ada 3 part. Ada listening, ada structure, sama ada reading-nya. Nah, gimana caranya kita bisa mahir di listening? Berarti kan kita butuh tambahan ya, tambahan latihan, misalnya ketersediaan CD untuk latihan mendengarkan seperti itu. Nah, itu bisa masukkan daerah catatan. Daerah ke-8 adalah daerah nomor standar dan syarat ketersediaan. Ini tergantung dari jenis bahan pustaka tersebut, bisa dalam International Standard Book Number atau bisa juga dalam bentuk ISSN atau International Standard Serial Number, seperti itu. Oke, jadi setiap bahan pustaka itu biasanya ada nomor standarnya. Silakan itu dicantumkan di dalam bibliografi. Oke. Ada juga katalog format elektronik. Nih, katalog format elektronik itu dengan perkembangan teknologi informasi, katalog tidak selalu berwujud kartu, namun bisa saja dalam bentuk terbacakan mesin. Misalnya MARC, Machine Readable Catalog, yang digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Nah, ini adalah salah satu contoh saja ya, setiap negara mengembangkan MARC. Misalnya ada US MARC untuk Amerika Serikat. Jadi biasanya tergantung nama negaranya, biasanya itu dijadikan identitas awal dari MARC ini sendiri. Ada UK MARC, ada MAL MARC, ada Indo MARC, ada Thai MARC, dan lain sebagainya. Ini hanya sampel saja. Nah, oke. Ini kita skip aja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ya untuk penjelasan materi ini. Kemudian untuk menguji bisa atau tidaknya, berhasil tidaknya kalian menjadi seorang pustakawan nantinya, kalian bisa coba mengerjakan latihan di sini, ada latihannya. Buatlah kartu katalog berdasarkan deskripsi bibliografis berikut ini. Tadi ada beberapa contoh katalog sudah saya lihat kepada kalian, silakan kerjakan ini sebagai latihan ya.
untuk mencoba apakah kalian bisa menjadi pustakawan yang profesional sebagai kataloger ya. Silakan dibuat. Nah, cukup satu saja ya tugasnya ya, cukup satu saja tugasnya. Jika sudah selesai, bisa diserahkan ke saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.